Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah MBS At-Tanwir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua alhamdulillah bisa sampai pada bulan puasa di pertengahan ini, dan kita juga bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa menjaga puasa kita sampai dengan detik ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Jamaah media MBS At-Tanwir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan satu tema, yaitu tentang akhlak mulia menopang ilmu. Ada pepatah mengatakan, al-adabu fauqa ilmin. Jadi adab itu di atas daripada ilmu. Seperti kita ketahui sekarang, banyak lembaga-lembaga pendidikan di zaman modern ini lebih mengedepankan atau lebih memprioritaskan dan mengutamakan, yakni hanya kecerdasan, akal pikiran saja. Padahal seperti kita ketahui, di dalam mengemban pendidikan bukan hanya mengedepankan akal pikiran, tetapi harus ditopang dengan akhlakul karimah, ditopang dengan jiwa dan akhlak yang baik, budi luhur yang baik. Tetapi faktanya sekarang, lembaga-lembaga pendidikan banyak yang tidak mengedepankan aspek tersebut. Ya. Lembaga pendidikan tersebut hanya mencetak generasi manusia yang hanya cerdas akal. Akhirnya apa? Banyak manusia-manusia atau generasi-generasi kita, ketika diembankan suatu amanah, mereka tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik. Contohnya, ketika anak generasi kita ini, ketika sudah dewasa, ya, diembankan amanah sebagai pejabat dan sebagainya, karena tidak ditopang dengan akhlak mulia, akhirnya korupsi. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini. Bayangkan, karena tidak adanya akhlak, ya, sampai dengan korupsi begitu banyaknya, 271 triliun. Ya. Memang mereka hanya cerdas akal pikiran saja, tanpa adanya didasari dengan akhlak. Akhirnya semena-mena seperti itu, ya. Bapak Ibu jamaah media MBS At-Tanwir Mamuju yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah diperlukannya keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.
Kemudian akhlak yang bagaimana tentunya yang kita harus teladani. Ya tentunya akhlak yang harus kita teladani yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga salah satu diutusnya Rasulullah di muka bumi ini yaitu sebagai penyempurna akhlak. Ya, seperti salah satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian ada juga tertuang di dalam surat Al-Qalam ayat 4 yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya adalah dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanggapi akhlak yang mulia ini? Ya, tentunya dengan dilandasi akidah, tentunya dengan dilandasi iman. Bagaimana kita mengambil contoh akhlak mulia ini? Mari kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ketika berdakwah di Mekah pada saat itu. Beliau menanamkan akhlak kepada kaumnya selama 13 tahun lamanya dan membebaskan kaumnya tersebut dari belenggu kemusyrikan selama 13 tahun dan menanamkan modal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bagaimanapun, sesulit apapun kita, maka kita harus berlandaskan atau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah media MBS At-Tanwir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua tentunya sangat penting untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak kita. Karena ketika kita salah menyekolahkan anak kita di lembaga pendidikan yang hanya khusus berorientasikan ilmu tanpa dilandasi dengan akhlak yang mulia, maka ditakutkannya generasi kita ini akan melenceng dari norma-norma agama. Maka itu tentunya penting bagi kita sebagai orang tua untuk memilih pendidikan yang dimana mengedepankan akhlak dan dimana mengedepankan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu perkataan ulama yaitu tentang man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan dunia, maka tentunya haruslah ditopang dengan ilmu pengetahuan yang luas. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus ditopang dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka tentunya harus ditopang dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu pentingnya ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan akhlakul karimah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin sedikit nasihat atau kultum yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ungzur ma qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.